teman-teman masih bisa mempelajari itu secara mandiri. Jadi saya akan mulai dari life insurance dulu ya. Sebenarnya kenapa sih matematika aktuaria? Sebenarnya istilah matematika aktuaria itu agak agak apa ya, overclaim gitu ya, karena matematikanya aktuaria sebenarnya nggak hanya life contingency gitu, nggak hanya yang hubungannya dengan hidup mati orang, kesehatan orang gitu. Kontingensinya aktuaria itu banyak sekali gitu. Rumah kebakaran, servis mobil, tabrakan dan seterusnya, itu semua kontingensi. Jadi kalau bicara matematika aktuaria itu sebenarnya global. Nah, kita di Indonesia kebetulan yang di PAI menerjemahkan matematika aktuaria itu sebagai life contingency, yaitu ketidaktentuan yang hubungannya dengan life, dengan jiwa. Jadi nanti di sini yang akan dibicarakan mungkin sampai 4 pertemuan ke depan ya, manajemen resiko yang berhubungan dengan hidup mati seseorang. Jadi di lingkup itu. Di beberapa tempat itu sudah mulai diperjelas gitu. Misalnya SOE menyebutnya sebagai long term actuarial model sama short term actuarial model gitu. Jadi long term actuarial mathematics sama short term actuarial mathematics gitu, lebih spesifik. Nah, kalau kalau yang long term itu ya biasanya yang long term itu kan yang berhubungan dengan jiwa. Yang short itu biasanya adalah yang asuransi umum. Kira-kira begitu. Nah, karena kita bicaranya adalah yang long term, kita bicaranya yang life, maka saya akan mulai dari apa sih produk yang ditawarkan oleh asuransi jiwa. Saya ambil aja dari source yang ada di situ. Biasanya yang dijual adalah ini gitu. Mulai dari term, whole life, term insurance itu adalah asuransi yang memberikan manfaat kepada orang yang ikut asuransi atau policy holder kalau orang itu meninggal dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun, 5 tahun, 16 tahun, dan seterusnya. Whole life itu memberi manfaat kalau orang itu meninggal kapan aja di masa yang akan datang. Nggak ada batasan waktunya. Endowment itu adalah produk yang memberikan manfaat ketika orang itu hidup. Kemudian child plan biasanya disematkan ke term ataupun whole life yang kemudian manfaatnya itu dilihat atas kewajiban yang harus diberikan oleh si policyholder. Taruhlah misalnya ada orang tua yang berpenghasilan, kemudian penghasilannya itu digunakan untuk menyekolahkan anak. Ada tanggungan dari si orang tua ini untuk memastikan bahwa anak itu nantinya itu keberlangsungan pendidikannya itu aman, misalnya itu aman dalam tanda kutip. Nah, di sini diperlukan produk yang bisa memberikan jaminan dalam tanda kutip bagi si orang tersebut ketika orang ini mengalami resiko. Dalam hal ini adalah resikonya adalah kematian. Karena ketika meninggal maka penghasilannya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada pensiun, pensiunnya juga tidak sama dengan penghasilan ketika bekerja. Sementara liability-nya, kewajibannya itu tetap berjalan. Si anak tetap harus sekolah, yang ditinggalkan tetap harus menjalani hidupnya, expense-nya tetap atau bahkan mungkin lebih besar, dan sementara income-nya mungkin turun karena adanya risiko. Maka kemudian ada produk yang dilakukan pada satu kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya tentang pendidikan, tentang yang banyak pendidikan ya, pendidikan anak begitu ya, kewajiban yang misalnya terkait dengan liability konsumsi, misalnya terkait dengan properti begitu, atau kredit mobil, kredit motor dan seterusnya. Itu semua itu kewajibannya tetap berjalan walaupun orang itu meninggal. Kemudian annuity. Kadang kita juga berpikir tentang manfaat yang diberikan ketika orang itu tetap hidup. Kenapa hidup itu menjadi
berisiko. Nah, berbeda dengan kematian yang berisiko ketika orang itu aktif, hidup ketika orang sudah tidak aktif bekerja itu juga berisiko. Karena expense-nya tetap jalan, sementara income-nya berhenti karena sudah tidak bekerja. Dalam hal ini, orang hidup itu menjadi berisiko, sehingga perlu di-manage, perlu dikelola dengan baik. Bagaimana kalau nanti orang itu hidup sementara penghasilannya sudah berhenti, sementara dia pensiun. Dalam hal ini tentu saja semakin lama orang hidup semakin berisiko. Sehingga disitulah pentingnya atau di sini kemudian muncul annuity plan. Dia memberikan manfaat ketika orang itu hidup dalam jangka waktu tertentu atau sampai orang itu meninggal. Biasanya kalau asuransi jiwa ya biasanya terkaitannya adalah dengan hidup mati begitu ya. Jadi biasanya plannya itu sampai orang itu meninggal. Termasuk di sini sebenarnya adalah pension plan. Jadi pendanaan pensiun itu kan memberikan manfaat bagi orang yang hidup setelah pensiun. Gitu. Di kita banyak sekali dana pensiun itu yang tidak memberikan secara reguler. Jadi banyak yang dana pensiunnya itu diberikan sekaligus di awal ketika orang itu pensiun. Kalau misalnya dikasih berapa, 1 miliar, 1,5 gitu misalnya ya. Ketika orang itu pensiun. Kenapa sistem pendanaan pensiun lebih suka yang seperti itu? Salah satunya ya itu lebih pasti. Ketika orang itu pensiun ya udah kasihkan aja semua. Namun bagi orang yang pensiun ini terlalu berisiko karena kalau orang punya wealth yang lebih itu kan biasanya expense gitu. Jadi kalau Mbak Sandrina itu kirimannya meningkat 2 kali lipat, biasanya kemudian lirik-lirik ke mallnya lebih banyak. Dan itu manusiawi. Nah, biasanya kemudian orang berpikir, gimana sih biar saya aman nanti sampai meninggal gitu. Kemudian ada produk yang memberikan penjaminan itu. Nanti uangnya dikasihkan ke perusahaan asuransi yang akan membayarkannya berkala dengan jumlah tertentu. Tentu saja jumlahnya ini menjadi perlu dihitung karena jangka waktunya nggak pasti karena sampai orang itu meninggal, semakin cepat meninggal semakin baik dalam hal ini. Kok jadi nggak asik ya? Semakin lama hidupnya semakin berisiko karena artinya berarti kalau semakin lama berarti expense-nya semakin lama. Nah, inilah kenapa kemudian kalau kita perhatikan semua itu ketidaktentuannya salah satunya adalah dipengaruhi oleh hidup atau mati seseorang. Apakah tergantung produknya? Kadang kita melihat dari sisi meninggalnya sebagai resiko, kadang kita juga melihat hidup itu sebagai resiko. Sehingga ketidaktentuan ini, hidup meninggal ini menjadi satu concern di dalam satu aspek di dalam matematika aktuaria yang kita sebut sebagai life contingency. Kebergantungan pada hidup mati seseorang, kebergantungan pada atau ketidaktentuannya itu bergantung pada jiwa. Saya suka sekali dengan penerjemahan life dengan jiwa, walaupun kadang agak-agak gimana gitu ya. Tapi seperti ketika kita menerjemahkan endowment itu dengan dwi guna, saya rasanya sangat Indonesia sekali. Anyway, kok ngelantur sampai ke sana. Jadi kita akan bicara soal kontingensi tadi. Nah, dalam hal ini berarti saya perlu skip ini saja. Yang perlu kita tahu adalah ketidaktentuannya itu bagaimana kita pelajari. Kalau saya itu mau memanage anuitas jiwa, kalau saya itu mau mengelola dana pensiun, orang pensiun usia 55, berapa sih yang harus dibayarkan oleh si pekerja? Dan kalau kemudian itu pekerja berbagi dengan perusahaan, berapa sih yang harus dibayarkan oleh pekerja dan berapa sih yang harus dibayarkan oleh perusahaan? Nah, berapa ini bergantung pada sebenarnya berapa besar sih kemungkinan orang itu pensiun dan seberapa besar sih kemungkinan orang itu
hidup setelah pensiun, hidupnya berapa lama. Karena itu akan mempengaruhi berapa yang harus diiur saat ini. Tentu saja benefit juga menjadi penting di dalam kasus itu, karena benefitnya juga bisa jadi tak tentu. Tapi kita mulai dari yang sederhana dulu, bahwa ada ketidaktentuan yang berhubungan dengan kematian. Cuman satu disclaimer di sini ya, untuk mempelajari ini at least teman-teman harus sudah belajar dulu tentang teori probabilitas, kemudian sudah belajar dulu tentang time value of money karena kita selalu akan menggunakan itu. Kemudian beberapa term, beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan teori probabilitas itu juga penting untuk dipahami nantinya. Oke, apa sih ketidaktentuan yang kita hadapi dalam hal ini? Ketidaktentuan kita itu adalah berkaitan dengan kapan orang itu meninggal. Kalau saya akan memberikan benefit kepada orang yang membeli asuransi sejumlah dana ketika orang itu meninggal, berarti, dan itu harus dibayarkan saat ini preminya, berarti permasalahan saya yang pertama adalah kira-kira kapan orang itu meninggal. Karena di saat itulah saya bisa mencari tahu sebenarnya nilai kininya benefit itu berapa. Kalau perusahaan harus membayar misalnya 200 juta ketika si X itu meninggal, dan diminta untuk menghitung nilainya berapa 200 juta itu saat ini, karena premi dibayar di depan, di muka, sementara benefit dibayarkan di belakang. Ada jeda. Di masa jeda itu, dananya diakumulasikan, dananya diinvestasikan. Sehingga, dan itulah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Dia bisa memanage, dia bisa mengelola dana itu sehingga pada saatnya nanti dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, taruhlah misalnya 200 juta ketika orang itu meninggal. Kalau orang itu meninggal 20 tahun lagi, tentu saja nilai kininya berbeda dengan kalau orang itu meninggal 50 tahun lagi. Sehingga ada perbedaan yang sangat signifikan nih untuk orang yang sekarang beli asuransi, tapi meninggalnya 20 tahun lagi, dengan orang yang meninggalnya 60 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Nah, itulah yang kita definisikan pertama kali di dalam matematika aktuari, apa yang disebut sebagai time until death, waktu sampai meninggal. Dari kapan? Biasanya dari sekarang. Tapi juga kita bisa nanti kaji bagaimana kalau sekarangnya itu adalah ketika orang itu baru hidup atau baru lahir. Jadi berapa sih atau bagaimana sih ketidaktentuan time to death dari orang yang atau anak yang baru lahir misalnya. Nah, ini tak tentu. Karena tak tentu, maka kalau di probability theory itu kemudian kita notasikan sebagai variabel random. Kita notasikan di sini, kita notasikan sebagai TX. Di mana X itu adalah orang yang saat ini itu berusia X. Di orang yang saat ini berusia X. Sehingga T sub X yang ada di sini, oh nggak bisa. Ops. Sebentar. Oke. Ini adalah variabel random atau variabel acak atau peubah acak yang menunjukkan atau menunjukkan waktu dari orang yang sekarang berusia X itu survive melebihi dari waktu X. Jadi ini adalah variabel random yang menunjukkan sampai kapan orang itu akan hidup yang saat ini dia berusia X. Jadi saat ini dia berusia X. Sehingga ini seperti time until death atau waktu sampai meninggal atau future lifetime. Jadi lifetime yang akan datang. Sisa usianya itu berapa? Itu yang dikenal dengan T sub X ini.
Sehingga kalau begitu, kalau kita tahu, misalnya kita tahu bahwa T-sub tentu, misalnya T-sub X-nya adalah 19 tahun, orang itu sekarang berusia 20 tahun, maka saya bisa hitung berapa sih usia saat meninggal, yang kita sebut sebagai age death. Di usia saat meninggal itu jadinya adalah X ditambah dengan T-sub X. Kenapa? Karena dia sekarang berusia X dan sisa usianya itu adalah T-sub X. Sehingga usia ketika dia meninggal itu adalah jumlahan keduanya. Nah, ini ilustrasinya T-sub X. Taruhlah misalnya orang itu sekarang, ini bukan, tapi ini salah ya. Jadi misalnya orang itu sekarang berusia 30, kemudian T-sub X-nya itu adalah 45, sehingga nanti saya punya di sini adalah 75. Sehingga ini adalah 75. Oke, nah kita juga kadang berpikir bagaimana kalau orangnya itu bukan di X atau X-nya itu ternyata adalah 0, artinya orang baru saja lahir atau anak baru saja lahir, berarti nanti saya punya T-sub 0. Nah, apa itu T-sub 0? Jadi kalau X-nya 0 berarti T-sub 0 itu adalah menunjukkan future lifetime dari newborn, dari bayi yang baru lahir. Sehingga kalau bayi baru lahir berarti T-sub 0-nya itu berarti adalah usia atau age at death, usia ketika orang itu meninggal. Karena kita melihatnya adalah ketika dia baru lahir. Sisa usianya itu ya usianya ketika dia meninggal. Nggak ada beda. Dengan kalau kita usianya adalah bukan 0 seperti ini, maka sisa usia dengan usia ketika meninggal itu menjadi dua hal yang berbeda. Oke, sekarang saya akan mulai dari T-sub 0 dulu. Nah, teman-teman belajar tentang distribusi, belajar tentang density function, belajar tentang mass function, fungsi yang menunjukkan probabilitas, gitu ya. Nah, di sini juga karena kita itu concern dengan time to death, yang di situ adalah variabel random, berarti nanti bagaimana nih distribusi dari time to death. Nah, kalau saya sekarang bekerjanya adalah di T-sub 0 atau X-nya adalah 0 atau orang yang atau anak yang baru lahir, berarti saya nanti perlu tahu nih gimana PDF-nya, gimana CDF-nya dari variabel random yang menunjukkan age at death atau future lifetime dari bayi yang baru lahir. Oke, kalau bicara cumulative distribution function, kita tadi kan bicara soal time to death, future lifetime. Dan saya mau lihat T-sub 0 itu sebagai variabel random. Kalau saya ditanya kumulatifnya, itu kan berarti saya ditanya berapa sih peluangnya dia itu kurang dari suatu nilai tertentu. Kalau nilai tertentunya itu adalah T, maka saya bisa buat ini adalah F0T. Notasinya begini ya, salah satu caranya. Jadi kapan usia itu dilihat sebagai acuan, itu adalah dituliskannya di bawah. Ya seperti ketika tadi kita menuliskan T-sub 0 ini. Ini menunjukkan bahwa berapa sih peluang future lifetime-nya itu kurang dari sama dengan T. Berapa sih peluang orang itu akan meninggal kurang dari T tahun lagi. Sehingga kalau peluang orang itu atau sisa usianya kurang dari T, itu artinya orang itu meninggal kurang dari T tahun lagi. Notasinya adalah ini. Jadi, atau dengan kata lain, F0T itu menunjukkan peluang bahwa kematian itu akan terjadi sebelum atau saat usia T. Kenapa langsung kita bisa bilang usia? Karena ingat, kita berangkatnya itu adalah dari X sama dengan 0. Berangkatnya dari newborn. Yang adalah 0. Nah, karena
T sub 0 itu positif, kan sisa usia nggak mungkin negatif. Sehingga event S dengan T sub 0 S-nya itu kurang dari 0, ini nggak mungkin gitu. Jadi sisa usianya kurang dari 0 itu nggak mungkin. Jadi nanti kita mulai dari F00 itu sama dengan 0. Kira-kira ilustrasinya seperti ini kalau kita bicara soal F sub 0 atau cumulative distribution function dari T sub 0. CDF dari age at death. CDF dari usia ketika meninggal. CDF dari sisa usia bagi anak yang baru lahir. Tipikal seperti ini, walaupun tidak kemudian semua akan seperti ini, tapi kira-kira inilah salah satunya. Jadi karena kita bicara peluang sisa usianya itu kurang dari sama dengan T, semakin besar T-nya, berarti nanti peluangnya semakin besar karena kita memberi ruang yang lebih banyak kapan orang itu meninggal. Karena ruangnya lebih banyak, kemungkinannya lebih banyak, maka fungsinya akan naik atau setidaknya tidak turun. Dan ini kan sebenarnya yang Anda kenal juga ya, bahwa CDF itu ya non-decreasing, kemudian dia itu asimptotik ke 1. Untuk X menuju tak hingga, saya punya F0 tak hingganya itu sama dengan 1. Atau limit F0X untuk X menuju tak hingganya itu adalah sama dengan 1. Nah, kadang kita kemudian tanya, apakah suatu fungsi itu bisa kita sebut sebagai CDF dari age at death. Dalam hal ini ya kita lihat apakah dia memenuhi ini atau enggak gitu ya. Untuk T menuju tak hingga, saya punya di sini adalah atau ketika saya masukkan F00 itu saya dapatkan F00-nya itu adalah 1. Jadi no, karena F00 itu harusnya adalah 0 yang kita buat di sini. Oke, nah bagaimana dengan survival function-nya? Jadi kalau sudah kita tahu tentang CDF, cumulative distribution function, fungsi probabilitas kumulatifnya, semakin nilai probabilitas yang terakumulasi, maka kemudian pertanyaan adalah bagaimana survival function-nya atau survival distribution function-nya. Ini notasinya biasanya adalah dengan S besar, dan kita mengikuti aturan notasi yang sebelumnya, yaitu subscribe-nya itu adalah usia. Jadi S0T itu adalah peluang T besar 0-nya itu lebih besar dari T. Jadi yang di sebelah kanan ini. Oke, artinya sisa usianya itu lebih dari T. Atau age at death-nya itu lebih dari T. Nah, kalau begitu itu sama saja dengan 1 dikurangi F sub 0T. Sehingga S0T ini menunjukkan peluang bahwa the newborn itu akan survive sampai waktu T. Jadi dia akan tetap hidup sampai usia T. Dan somehow ini jadi lebih mudah untuk kita pahami karena kita biasanya akan cenderung melihat bahwa apakah orang itu survive sampai suatu waktu tertentu. Karena kalau event yang kita lihat itu adalah meninggal, kita bilang bahwa orang survive sampai waktu T, itu jauh lebih mudah daripada kita melihat apakah orang itu meninggal sampai waktu T. Kenapa? Kalau kita meninggal sampai waktu T, kemudian kita akan elaborasi lebih jauh lagi kapan dia meninggalnya secara spesifik. Apakah dia itu meninggal pada tahun atau usia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita bicara survive, ya udah berarti dia nanti meninggal pasti lebih dari
T. Karena apa? Karena dia survive sampai waktu T. Nah, kalau saya punya SDF, maka saya juga punya PDF. Tapi sebentar, saya break dulu sebentar ya, karena ada di tempat saya. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah kita mengenal tentang PDF, CDF, XDF. Maka selanjutnya adalah PDF. Apa sih PDF itu? Kalau kita ngomongin soal age at death, random variable T1. Jadi dia sebenarnya adalah mengukur kemungkinan relatif bahwa kematian itu akan terjadi pada bayi yang baru lahir. Jadi ini seperti mengukur kemungkinan relatif kematian dari newborn anak yang baru lahir. Jadi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi kemungkinan relatifnya berapa di masing-masing waktu itu. Dan sebagaimana yang kita pahami tentang PDF ya. Jadi semakin besar dia, itu berarti semakin besar kemungkinannya. Walaupun PDF itu tidak secara langsung itu menunjukkan probabilitas. Ini harus dicatat. PDF itu tidak secara langsung menunjukkan probabilitas. Tapi kita bisa menghitung probabilitas dari fungsi tersebut. Gitu. Nah, karena kita bisa menghitung probabilitas dari fungsi itu, maka penting nih untuk tahu fungsinya itu seperti apa. Oke, dan secara matematis kita tahu bahwa PDF itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama fungsi CDF atau negatif dari turunan pertama fungsi survival. Ya tentu saja kalau misalnya derivatifnya ada, kalau nggak ada ya tentu kita tidak bisa gunakan ini. Nah ini adalah contoh ilustrasi, tapi ini bukan ilustrasi yang baik, gitu ya. Kenapa? Karena jarang nih fungsi survive apa namanya model
survival atau model mortality yang fungsinya seperti ini. Karena kalau kita perhatikan itu semakin ke sana, semakin ke kanan itu peluangnya semakin kecil yang meninggalnya. Ya walaupun ada beberapa kasus yang seperti ini, tapi ini typical illustration yang dalam konteks ini ya mungkin relevan untuk beberapa kasus tertentu, tapi tidak secara umum. Ini adalah contohnya, misalnya random variable age at death bisa dimodelkan dengan exponential distribution, distribusi eksponensial. Jadi nanti saya punya F0T-nya itu adalah misalnya 0,01 E pangkat negatif 0,01 T. Berapa sih peluang bahwa newborn ini akan meninggal di antara usia 50 dan 51? Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita kerjakan ya. Jadi peluang bahwa newborn yang baru lahir itu akan meninggal di usia 50 dan 51 berarti saya bisa tuliskan sebagai P peluang T sub 0-nya itu di antara 50 dan 51. Dan karena T sub 0-nya itu continue, maka saya bisa hitung ini dengan integral. Integral dari apa? Dari F kecil tadi. Jadi integral dari F kecil, integralnya dari 50 sampai 51, sehingga saya bisa dapatkan 6 per mil. Jadi 6 per 1000. Saya kira oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya X-nya itu nggak 0, karena kalau 0 itu berarti newborn. Kalau newborn itu mudah dibayangkan bahwa karena mereka tidak si newborn itu tidak punya tabungan hidup, gitu ya. Event yang sudah dilewati, maksudnya event yang tidak terjadi yang sudah dilewati itu nggak ada, karena baru hidup. Dia bukan seperti orang yang misalnya hidup sampai usia X. Berarti kan hidup usia X berarti dia itu tetap hidup dari baru lahir sampai usia X, sehingga dia meninggalkan kesempatan untuk meninggal dari 0 sampai X karena sudah lewat itu. Nah, kita akan masuk ke sana. Kalau misalnya T sub 0 itu adalah untuk variabel random, mereka yang baru lahir, anak yang baru lahir, somehow ini lebih sederhana. Bagaimana dengan kalau X-nya itu nggak 0? Jadi kalau X-nya itu nggak 0, artinya saat ini orang itu usianya X. Kalau saat ini usia X, berarti implicitly kita bisa tahu bahwa dia itu survive sampai usia X. Karena apa? Karena sampai sejauh ini dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, berarti dia tidak meninggal sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita kan ada condition tuh, ada persyaratan, ada situasi yang menjadi prasyarat. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah dia hidup sampai usia X. Karena saya tahu bahwa usianya sekarang X. Jadi dia sudah hidup selama X tahun. Sehingga kalau begitu, kalau kita mau bawa ke T sub X, X-nya itu adalah usia saat ini, berarti kita punya syarat nih, kita punya condition. Oke, kalau saya mau lihat sisa usianya berapa, kalau dia sekarang usia X, berarti sisanya itu dengan syarat bahwa dia itu sisa usia ketika meninggal, ketika lahir atau newborn tadi, itu pasti lebih dari X. Karena apa? Karena dia sudah hidup sampai usia X. Jadi ketika saya flashback, lihat T sub 0-nya, newborn-nya, maka saya punya syarat bahwa dia itu T sub 0-nya itu harus lebih besar X. Kenapa? Karena dia sudah hidup sampai usia X. Artinya
dia survive sampai usia X. Artinya T sub 0-nya itu harus lebih besar dari 0. Itu menjadi syarat. Sehingga yang nanti menjadi syarat dan usia ketika meninggal itu menjadi X ditambah T sub X. Jadi syarat itu saya bawa ke sini. Dan variabel randomnya itu menjadi X ditambah dengan T sub X dengan syarat T sub 0-nya lebih besar X. Nah, X ditambah T sub X-nya sub 0. Sehingga kalau misalnya saya rearrange dari yang sudah saya dapatkan di atas tadi, maka saya bisa dapatkan T sub X itu artinya adalah T sub 0 dikurangi X dengan syarat T sub 0-nya lebih besar dari X. Jadi itu syaratnya. Sehingga kalau saya bisa nanti mau mencari tahu bagaimana fungsi peluangnya, bukan fungsi peluang, bagaimana PDF-nya, bagaimana fungsi CDF-nya, bagaimana fungsi-fungsi yang berhubungan dengan distribusi yang lain, maka kita harus ingat bahwa T sub X itu artinya adalah T sub 0 dikurangi X dengan syarat T sub 0-nya lebih besar dari X. Jadi sisa usia atau age at death dikurangi dengan X dengan syarat bahwa dia itu survive sampai artinya T sub 0-nya lebih besar dari X. Seperti ini contohnya, ini kok tetap 65 ya. 75. Jadi kalau saya berdiri di X, ini berarti saya sudah tahu nih bahwa si orang ini hidup sampai usia X at least. Sehingga yang kita jadi concern adalah sisanya itu berapa. Di penghitungan premi juga kita begitu. Kalau orang itu ikut asuransi di usia 30 tahun berarti saya tahu bahwa dia itu hidup sampai usia 30 tahun. Kalau saya ngomongin misalnya sisa usia orang ini, karena nanti berhubungan dengan how much the premium will calculated, berarti saya juga harus ingat bahwa ini sebenarnya seperti T sub 0, tapi dikurangi dengan X, karena saya tahu bahwa dia itu usianya sampai sekarang X, dan bersyarat bahwa dia itu hidup sampai usia X. Karena saya tahu dia sampai sekarang itu masih hidup. Oke, sehingga kalau saya punya TX, TX-nya taruhlah misalnya 45, X-nya adalah 30, usianya sekarang 30. Sehingga T sub 0-nya itu adalah 75, karena ini adalah age at death. Tapi ini sekedar ilustrasi. Kalau saja kita tahu kapan orang itu meninggal, saya bisa ilustrasikan seperti ini. Cuman karena nggak tahu, maka T sub X-nya itu menjadi variabel random. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi probabilitasnya? Taruhlah misalnya kita mulai dari survival function. Kenapa dari survival function? Ingat tadi karena di survival itu dalam rentang yang kita lihat, itu kita sudah bisa pastikan bahwa dia itu tidak mengalami event. Karena kalau kemudian kita itu melihat sebaliknya, bahwa dia mengalami event, maka pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Kalau tidak, saya pasti tahu bahwa dalam rentang ini, dalam rentang X dan X ditambah T, kalau dia masih hidup, pasti saya yakin di setiap ini dia masih hidup semua. Saya nggak perlu bertanya. Apakah dia di sini hidup? Ya jelas hidup, karena dia hidup dari usia X sampai X plus T. Apakah di sini hidup? Ya jelas hidup. Di sini apakah hidup? Ya jelas hidup. Berbeda dengan kalau kita melihat dari sisi eventnya itu meninggal. Kalau kita ngomongin misalnya, hey, dia itu di usia X plus T sudah meninggal loh. Berarti dari usia X ditambah X plus T itu ada event dia meninggal. Kemudian pertanyaannya adalah kapan? Apakah dia meninggalnya di sini? Ops. Apa dia di sini? Apa dia di sini? Dan seterusnya. Dan dari sisi valuasi atau pricing itu kan berbeda. Oke, sekarang kalau dia hidup, berarti kan T sub X-nya itu pasti, kalau saya mau lihat peluang bahwa dia itu survive sampai
satu T yang akan datang, itu berarti saya pasti tahu bahwa sisa usianya pasti lebih besar dari T. Jadi saya menghitung peluang T sub X itu lebih besar dari T. Kenapa? Karena sampai T, sehingga dia adalah survive. Nah, dari sini kemudian kita gunakan definisinya. Definisi kita T sub X itu adalah T sub 0 dikurangi X. Dengan syarat T sub 0-nya lebih dari X. Sehingga kalau saya mau cari ini, berarti tinggal saya masukkan. Dia adalah peluang T sub 0 dikurangi X besar dari T. Dengan syarat T sub 0-nya lebih besar dari X. Kemudian saya bisa rearrange dengan apa namanya aritmatika biasa. Saya punya ini sama saja dengan peluang sub 0-nya lebih besar dari X plus T dengan syarat T sub 0 lebih besar dari X. Kemudian saya elaborasi, ini artinya adalah conditional probability ini artinya adalah peluang dari ini dan itu, gitu ya. Jadi di sini adalah peluang T sub 0-nya lebih besar dari X ditambah T dan T sub 0-nya lebih besar dari X. Nah, coba kita lihat. Kalau T sub 0-nya itu lebih besar dari X plus T dan T sub 0-nya itu lebih besar dari X, ini adalah X, ini adalah X plus T. Dia lebih besar dari sana dan juga lebih besar dari sana. Ini artinya berarti pasti dia lebih besar dari X plus T. Sehingga saya punya yang di sini, syaratnya tetap sama, peluang 0 lebih besar dari X. Nah, dari notasi yang kita buat tadi, peluang T sub 0 itu lebih besar dari X plus T itu adalah S0X plus T. Dan peluang T sub 0 lebih besar dari X itu adalah S sub 0X. Sehingga saya punya perolehan yang pertama itu adalah S sub XT itu sama dengan S sub 0X plus T dibagi S sub 0X. Jadi saya punya hubungan ini. Jadi saya tinggal bagi aja apa namanya? Oke. Oke. Nah, notasinya yang seperti ini. Ini tadi kan peluang bahwa sisa usianya itu lebih besar dari T. Berarti sama saja dengan kita bilang bahwa dia itu hidup sampai usia T karena sisa usianya lebih besar dari sana. Artinya dia itu kalau kita posisinya di sini, dia itu akan hidup sampai usia X plus T. Nah, kalau seperti itu berarti ini kalau saya notasikan hidup, peluang hidup itu dengan P, gitu ya. Saya nanti bisa tuliskan ini sebagai PXT atau TPX. Saya lebih suka bacanya PXT. Kenapa? Karena fungsinya itu sebenarnya fungsi PX gitu. Nah, ini adalah variabelnya kan gitu ya. Peluang bahwa orang yang sekarang berusia X itu kan apa namanya? Permulaannya kita dari mana? Sehingga kalau begitu, kalau ini dinotasikan sebagai PXT, maka saya bisa tulis ini menjadi, kalau begitu, S sub 0X plus T itu menjadi P0X plus T. Kemudian yang di sini adalah P0X, gitu ya. Sehingga saya punya hasil yang pertama ini adalah. Jadi peluang orang yang sekarang berusia X itu akan survive sampai usia T. Bisa saya hitung dari peluang newborn survive sampai X plus T dibagi dengan peluang newborn survive sampai X. Oke, itu adalah survival dari X. Sekarang bagaimana dengan CDF dan PDF? Kalau saya punya survivalnya itu adalah PXT, maka saya punya yang kebalikannya, yaitu peluang meninggal sampai usia T. Notasinya apa? Notasinya adalah QXT. Seperti biasa di binomial Anda kan gunakan apa P dan menggunakan Q. Nah, tapi apa nih interpretasinya QXT? QXT itu adalah peluang T sub X-nya kurang dari T, artinya dia tidak survive sampai T. Tidak survive sampai T itu berarti meninggal sebelum waktu T. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Peluang T sub X kurang dari sama dengan T.
Dan kalau kita hitung pasti harusnya dia sama dengan 1 dikurangi dengan PXT karena ya ini adalah 1 dikurangi peluang TX lebih besar T. Dan kalau kita hitung PX peluang T sub X lebih besar T itu adalah yang dari sini itu sama dengan ini sehingga saya nanti bisa hitung 1 dikurangi S0 X plus T dibagi S0 X. Atau saya samakan yang di depan itu menjadi S0X dibagi S0X. Ini adalah X0 seperti ini. Atau kalau S0X-nya itu adalah saya ganti dengan 1 dikurangi F0X, maka nanti saya 1 min F0X dikurangi 1 minus F0X plus T. Oke, sehingga saya nanti dapatkan yang di sini. Ini adalah peluang meninggal. Kemudian bagaimana dengan PDF-nya? PDF dari T sub X. PDF itu adalah turunan dari S sub X. Kita bisa turunkan dari sini. Kemudian dikalikan dengan min 1. Karena PDF itu adalah turunan dari negatif, turunan dari S. Oke. Atau saya juga bisa turunkan dari F besar atau fungsi kumulatif. Dalam hal ini saya turunkan dari fungsi kumulatif. Kumulatif kita itu adalah QXT, saya turunkan terhadap T, padahal kita tahu bahwa QXT itu adalah yang di atas ini, sehingga saya bisa turunkan yang di atas. Yang paling kiri itu kalau saya tuliskan ini kan 1 ya, 1 dikurangi itu konstan nggak ngaruh. Jadi konstan nanti turunannya 0. Sehingga kita tidak tinggal punya yang di sini saja. Jadi turunan dari S0X plus T dibagi dengan S0X. Nah, S0X itu kan tidak berganti T, sehingga saya bisa keluarkan. Turunan dari S0X plus T itu adalah F kecil 0X plus T, sehingga turunan dari ini atau fungsi PDF itu bisa saya hitung dengan menggunakan yang di sana. Nah, menariknya adalah saya bisa buat aturan rantai dari survival functions. Kalau saya mau mencari S sub 0X plus T, itu bisa saya hitung dari S sub 0X dikali dengan S sub 0X T. Atau dengan kata lain, peluang T sub 0 lebih besar dari X plus T, itu sama dengan peluang T sub 0 lebih besar dari X, dikali peluang T sub X lebih besar dari T. Anda bisa cross-check misalnya S sub 0X itu apa. Ini ya, S sub 0X itu adalah atau saya bisa juga tuliskan yang di sini, ini adalah peluang T sub 0-nya itu lebih besar dari X plus T. Oke ya. Terus kemudian peluang T sub 0-nya itu lebih besar dari X dengan syarat peluang T sub 0 S sub 0X atau saya bisa tuliskan ini dibagi dengan T sub 0 lebih besar dari X plus T.
dikali dengan peluang T sub 0 lebih besar dari X plus T dibagi peluang T sub 0 lebih besar dari, oh bukan yang ini, sorry. Kita perlu dari yang kita punya di atas. Jadi kalau saya mau bawa ke peluang atau S sub 0 X plus T, itu artinya adalah peluang T sub 0-nya itu adalah lebih besar dari T, dan itu bisa saya cari. Ini kan berarti bisa dituliskan sebagai peluang T sub 0-nya lebih besar dari X dibagi peluang T sub 0-nya lebih besar dari 0 dikali dengan peluang T sub 0-nya lebih besar dari X plus T dibagi peluang T sub 0-nya lebih besar dari X. Dan yang kedua, ini Anda tahu bahwa ini adalah SXT, dan yang di awal itu adalah S0X. Jadi saya bisa lakukan apa ya namanya ya? Saya lupa, tapi ada namanya. Ini kita trik dengan mengganti atau mengalihkan atau dengan satu, sehingga saya nanti bisa dapatkan yang lebih sederhana. Oke, saya akan lanjutkan. Saya juga punya SXT plus U, itu berarti adalah S0 X plus T plus U dibagi dengan S0 X. Dan ini kemudian saya bisa breakdown atau saya kalikan dengan S0 X plus T dibagi S0 X plus T, dan saya rearrange sehingga saya nanti punya S0 X plus T dibagi dengan S0 X dikali S0 X plus T plus U dibagi dengan SX plus T. Dan dari sini kemudian saya tahu bahwa yang di depan itu adalah SXT, S sub XT, kemudian yang di belakang itu adalah SX plus T U. Jadi apakah kita juga bisa melakukan ini untuk peluang meninggal? Tentu saja tidak semudah ini. Kita tidak bisa dapatkan untuk yang probabilitas meninggal. Dan hasil ini akan sangat membantu kita. Seringkali triknya salah satunya adalah ini. Jadi kita bisa breakdown, kita bisa buat chain rule yang kemudian nanti kita bisa darinya itu kita bisa mencari nilai dari probabilitas. Oke, contohnya ini. Misalnya saya punya S0T-nya itu adalah fungsi eksponensial E pangkat min 0,12T. Anda diminta untuk menghitung 3P10 dan 2Q5 atau Q52 P10 3. Anyway, berarti kan ini adalah peluang apa nih? T10 P itu adalah survive lebih besar dari 3. Yang di sini peluang T5 itu kurang dari 2. Oke, saya bisa gunakan kalau T10 berarti nanti saya perlu peluang T0-nya lebih besar dari 13 dibagi dengan peluang T0-nya lebih besar dari 3. T10 berarti lebih besar dari 10. Sehingga saya bisa cari, ini adalah S sub 0 10 ditambah 3 dibagi dengan S sub 0 10
Dan kalau fungsinya adalah seperti ini, saya tinggal plug in aja, saya kalikan dengan angkanya yang diminta. Ini 13, berarti saya kalikan 13. Ini 10, saya kalikan dengan 10. After crunching numbers, saya bisa dapatkan hasilnya adalah 0,6977. Demikian juga kalau saya diminta untuk menghitung Q52. Ingat, prinsipnya adalah kita itu lebih mudah untuk menggunakan S daripada F. Saya lebih mudah untuk menggunakan survival function daripada cumulative function. Alasannya kita sudah bicarakan di awal tadi. Bahwa kalau survive, ya saya bisa pastikan dalam satu periode itu ya survive terus. Nggak ada dia nggak survive di situ. Oke, artinya nggak ada event. Nah, karena saya bisa gunakan ini, maka saya bisa hitung nilainya menjadi 1 dikurangi dengan E pangkat min 0,12 dikali 7 dibagi E pangkat minus 0,12 kali 5. Karena saya punya yang dicari di sini adalah 7 dan 5. After crunching numbers, saya bisa dapatkan hasilnya adalah 0,2134. Ini adalah salah satu contoh dari fungsi survival. Nah, last but not least terkait dengan probability, masih ada condition. Saya punya apa yang disebut sebagai deferred probability. Probabilitas ditangguhkan atau ditunda, gitu ya. Jadi kadang kita bisa atau ada beberapa produk itu yang memberikan jangka waktu di masa yang akan datang. Jadi polisnya itu mengcover tidak saat ini juga ketika orang itu membayar premi. Tapi polisnya itu di cover ketika di masa yang akan datang. Waktunya biasanya tertentu gitu. Jadi ya bukan yang kemudian ada yang waktu di masa yang akan datang tak tentu gitu. Nah, kalau deferred itu di masa yang akan datangnya tertentu kapan gitu. Seringkali juga sampai kapan gitu. Misalnya yang tadi saya contohkan dana pensiun gitu ya. Dia akan memberikan benefit kepada orang yang pensiun. Berarti kalau misalnya saya mau menghitung berapa lama sih orang ini ikut didanai misalnya, ya berarti saya seperti mencari tahu deferred probability. Probabilitasnya itu saya tangguhkan sampai orang itu pensiun. Jadi ke arah sana. Nah, probabilitas yang seperti itu dinamakan sebagai probabilitas deferred atau probabilitas yang ditangguhkan atau ya. Nah, definisinya apa? Dia adalah peluang bahwa X, orang yang saat ini berusia X, itu akan meninggal. Kenapa? Karena event kita itu kan meninggal sebenarnya ya. Jadi kalau mau mencari probabilitas, ya sebenarnya adalah probabilitas meninggal. Nah, karena kita punya hubungan antara meninggal dan hidup itu biner, sehingga saya bisa mencari hidup dengan dengan model yang untuk meninggal, ya sebenarnya ini interchangeable. Jadi saya bisa saling menukar. Oke, probabilitas X itu akan meninggal antara usia X plus K dan X plus K plus N. Nah, notasinya adalah QX, KN. Yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Oke, peluang bahwa orang yang sekarang berusia X itu akan meninggal pada usia X ditambah K sampai X ditambah K plus N. Saya coba. Jadi ini sekarang dia berusia X, kemudian nanti ini adalah kapan benefit itu dibayarkan misalnya, dan kemudian di sini adalah X plus K, sorry ini bukan K plus N, X plus K plus N. Jadi di sinilah nanti dana itu akan di-pool.
Nah, sehingga kalau saya mau mencari probabilitasnya, berarti saya mau mencari probabilitas T sub X itu di antara, jadi T sub X berarti saya mulai counting lagi nih dari X. Jadi yang dihitung adalah sisa usia. Sisa usia dengan informasi bahwa dia berusia X. Sehingga saya mulai countingnya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya itu mulai dari X. Dan kalau saya ditanyakan peluang T sub X-nya di antara K dan K plus N, maka ya saya gunakan probabilitas, teori probabilitasnya, bahwa ini adalah F X K plus N dikurangi dengan FXK, dan FXK plus N itu adalah QXK plus N, kemudian FXK itu adalah QXK. Dan saya bisa lanjutkan. Selain itu, saya bisa tuliskan juga sebagai SXK dikurangi dengan SXK plus N yang seperti ini. Yang itu adalah PXK dikurangi dengan PXK plus N. Jadi sama saja. Saya juga bisa bawa dari sini, misalnya ada bawa ini adalah 1 dikurangi QX, 1 dikurangi PXK plus N dikurangi 1 dikurangi PXK. Sehingga saya nanti punya yang di sini. Oke, dan kita punya chain rule yang tadi yang di atas, bahwa SXK itu sama dengan SXK plus N itu sama dengan SK dikalikan dengan SX plus K dikalikan N, maka saya bisa masukkan ke dalam rumusan yang kita sudah dapatkan, dan kalau itu dia memuat common interaction di sini, saya punya SXK, sehingga saya bisa tuliskan ini sebagai SXK dikali dengan 1 dikurangi SX plus K N. Oke, dan Anda tahu bahwa ini adalah PXK, ini adalah sebenarnya adalah QX plus K N. Kenapa? Karena tahu bahwa ini adalah, jadi sebagai syaratnya itu adalah X plus K. Dan kalau notasinya 1, maka saya bisa tuliskan begini saja. Jadi QX kabar. Ini artinya adalah selama 1 tahun atau selama 1 periode. Jadi di deferred sepanjang K, dan kemudian melakukan pembayarannya itu adalah selama 1 kali. Oke, contohnya ini, misalnya saya punya PDF dari T sub 0 itu adalah 1 ditambah I kuadrat. Apakah ini valid? Mungkin nggak kalau saya punya F0-nya kayak begini. Kita nggak punya batasan yang spesifik ya terhadap fungsi PDF, karena dia bisa naik, bisa turun. Yang jelas itu adalah luasan di bawah kurvanya itu harus sama dengan 1. Kemudian kita diminta untuk menghitung Q sub 5 T. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Saya punya survival function T sub 0-nya itu bisa saya menuliskan S sub 0T itu adalah integral dari T sampai T hingga F0x dx. Dan karena F0T-nya itu adalah seperti ini, maka saya tinggal plug-in aja ke sana. 1 dibagi X ditambah 2 kuadrat. Diintegralkan dari T sampai T hingga dx. Dan ini adalah 1 ditambah T plus 1. Oke. Kemudian bagaimana dengan PXT? PXT itu adalah S sub 0 X ditambah T dibagi S sub 0 X. Oke, dan karena saya punya S sub 0 X plus T-nya itu ada, S sub 0 T-nya itu adalah ini, berarti S sub 0 X plus T itu menjadi 1/.
X plus T plus 1 dibagi 1/X plus 1. Sehingga sama dengan yang di sini. Kemudian kalau ditanya berapakah peluang QX T bar seperti ini. Q5 T siku itu adalah ini dikalikan dengan Q5 ditambah T. P5T itu adalah 5 ditambah 1 dibagi 5 ditambah T ditambah 1. Kemudian yang kedua itu adalah 1 dikurangi 5 ditambah T ditambah 1 dibagi 5 ditambah T ditambah 1 ditambah 1. Karena di sini itu adalah 1 gitu harusnya. Oke, setelah saya cari tahu nanti dengan penyederhanaan dan seterusnya, saya bisa dapatkan ya di 6 dibagi dengan 6 ditambah T dikali 7 ditambah T. Oke, nah, saya bisa ilustrasikan juga. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung raise hand saja ya. Nah, kayaknya enggak. Hubungan ini itu sebagai kalau saya deferred gitu ya. Ini kan deferrednya itu selama 5 tahun. Kemudian ini 6. Saya deferred itu berarti kan eventnya terjadinya itu adalah di sini. Kematiannya. Ya. Nah, karena dia di situ, berarti salah satu yang harus kita tahu adalah berapa sih peluang orang itu hidup 5 tahun lagi. Nah, setelah dia hidup 5 tahun lagi, berapa sih peluangnya dia tuh meninggal di periode itu gitu. Nah, ini yang kita punya di sini. P5T itu adalah peluang bahwa dia itu hidup sampai 5 tahun yang akan datang. Dan kemudian berapa sih peluangnya meninggal? Ini adalah peluang bahwa orang itu meninggal tapi deferred 5 tahun. Sorry, deferred sepanjang T. Jadi kita di deferred-nya itu adalah selama T tahun. Di misalnya saya ini T, kemudian sorry, T plus 1. Oh ya, Q-nya ini adalah syarat. Jadi ini usianya adalah 5. Nah, kalau begitu, maka kita perlu lihat nih, apa sih sebenarnya survival function itu. Mungkin teman-teman sudah belajar tadi, apa sih survival, bagaimana cara mencarinya. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan survival function. 1, itu adalah syarat atau syarat kecukupan. Kapan suatu fungsi itu dikatakan fungsi survival? Yang pertama adalah Sx0, itu artinya adalah peluang T sub X-nya lebih besar 0. Ini artinya peluang bahwa bayi yang baru lahir itu punya sisa usia lebih besar 0. Nah, karena dia lahir ya pasti TX-nya lebih besar 0 gitu. Maka mungkin 0 dalam hal ini karena ya kita punya adalah dia hidup ketika lahir, maka ya pasti ini satu kepastian bahwa peluang hidupnya 1. Kemudian condition yang kedua, syarat yang kedua itu adalah SXT itu untuk T menuju hingga itu dia menuju ke 0 atau limit T menuju hingga dari peluang T sub X lebih besar T itu sama dengan 0. Artinya semua orang akan meninggal. Jadi peluang meninggalnya itu 1 untuk T menuju hingga. Jadi peluang
sisa usianya lebih besar dari T, untuk T menuju tak hingga, itu peluangnya adalah. Kemudian SXT itu sebagaimana survival function yang kita kenal, dia harus non-decreasing function. Dari apa? Dari T. Jadi nggak boleh dia itu nanti flat masih oke, tapi dia tidak pernah decrease. Jadi itu adalah SX. Nah, selain condition, selain syarat, SXT itu juga punya asumsi. Ini yang sering kali terbelak-balik ya. Apakah masuk asumsi atau enggak? Uh, Asumsi itu sesuatu yang sebenarnya bisa yang lain, tapi dalam model yang kita perlukan ini. Sesuatu yang nggak mungkin ada ya tidak bisa kita masukkan ke dalam asumsi. Asumsi yang pertama dari fungsi survival itu adalah dia harus differentiable. Kenapa? Karena kemudian kita akan bekerja dengan fungsi CDF gitu ya, dan atau kemudian kita perlu untuk mengelaborasi lebih dalam. Sehingga satu yang pertama dia harus differentiable. Kemudian T dikalikan dengan SXT, limit T menuju tak hingganya itu adalah sama dengan 0. Kenapa nih? Ini apa interpretasinya? T kalau dikalikan dengan SXT, sementara SXT-nya itu akan menuju ke 0 untuk T menuju tak hingga. Nah, kalau saya kalikan dengan T, itu nilainya bisa tak hingga, bisa 0. Karena SXT-nya menuju ke 0, tapi T-nya itu kan linear naik. Kapan dia akan menuju ke 0 perkalian ini? Kalau kita yakin bahwa SXT-nya itu lebih cepat menuju ke 0 daripada T menuju tak hingga. Yang kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi limit T menuju tak hingga, T SXT sama dengan 0. Selain itu, kita juga perlukan ini untuk memastikan bahwa nanti min dari T sub X itu finite. Jadi kalau misalnya kita nggak punya yang ini, bisa jadi kita nggak bisa simpulkan apakah min-nya ada atau enggak. Nah, kalau saya tadi menggunakan first moment, second moment itu juga begitu, kita perlu asumsikan bahwa T kuadrat dan SXT itu lebih cepat SXT menuju 0 daripada T sub T kuadrat ini kan di ini ya. Jadi ini untuk memastikan apa? Ini untuk memastikan bahwa variansinya juga finite. Karena kalau ini kan aplikasi kita di insurance ya. Jadi penting tuh untuk memastikan bahwa karena kita perlu mengkuantifikasi. Misalnya Anda gunakan premium calculation-nya itu misalnya menggunakan mean atau menggunakan standar deviasi. Keduanya kita perlukan atau kita perlu pastikan bahwa kedua ini finite. Dan kalau itu yang terjadi maka saya bisa menggunakan model yang saya punya. Jadi itu ada asumsi, ada kondisi atau ada syarat, dan syarat itu pasti harus dipenuhi karena kalau enggak itu ya berarti dia tidak termasuk fungsi survival. Dan asumsi itu apakah bisa kita punya T dikalikan dengan SXT itu menuju tak hingga begitu, ya bisa jadi. Tapi kemudian implikasinya nanti kita tidak punya finite min.
Nah, kadang kita perlu untuk mengetahui apakah kalau kita dikasih tahu suatu fungsi itu adalah, apa namanya, fungsi survival, kita bisa cek apakah ini memenuhi tadi, condition dan juga assumptions. Jadi, harus memenuhi itu. Saya bisa cek kalau saya diberikan fungsinya adalah seperti ini, S0-nya gimana, kemudian, bagaimana untuk T menuju T hingga S0-nya. Jadi ketika X-nya itu T-nya itu 0, saya punya S0-nya itu 1, oke, cek. Kemudian kalau saya punya T-nya menuju T hingga, saya punya S0 T-nya 0, cek. Karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk T lebih besar dari 90, itu S0-nya by definition itu adalah 0. Sehingga saya bisa pastikan yang kedua, cek. Kemudian kalau T-nya itu di antara 0 dan 90, bagaimana turunannya? Saya coba turunkan terhadap T, S0T, dan ini adalah turunannya, sehingga saya bisa nanti pakai ini sebagai fungsi PDF gitu ya, tanpa negatif, karena nanti saya negatif sana. Kemudian dalam hal ini tentu saja S sub 0-nya itu differentiable, tidak ada jam, tidak ada lompatan, dan smooth. Karena ini kan fungsi kuadratik ya. Jadi saya bisa pastikan seperti itu. Kemudian karena S0T-nya itu sama dengan 0, untuk T lebih besar dari 90, maka kita pastikan bahwa T dikalikan dengan S sub 0T itu pasti 0 untuk T lebih besar dari 90. Demikian juga dengan ini S0T. T kuadrat. Jadi second moment-nya itu juga apa namanya, finite. Dan karena second moment-nya finite, maka variasinya juga finite. Nah, istilah yang lain yang seringkali kita temui di dalam survival model itu adalah apa yang disebut sebagai force of mortality atau death rate. Ini yang kalau Anda perhatikan tadi, yang kita konstruksikan itu kan depend on age. Jadi T sub 0, T sub X, begitu ya, yang semuanya adalah conditional probability. Bisa nggak kita itu punya satu ukuran yang nanti itu bebas posisi. Jadi kalau ngomongin sisa usia, maka pertanyaan pertama adalah usianya berapa? Karena kita ngomongin sisa usia. Sisa usia untuk orang yang sekarang berusia 20 itu tentu berbeda dengan orang yang sekarang berusia 50. Nah, selain tadi saya ketika kita mau melihat untuk semua usia, kita flashback, kita kembali misalnya ke T sub 0. Bagaimana kalau newborn? Nah, sekarang kita coba mungkin nggak kita buat satu nilai yang itu tuh tidak apa ya, tidak bergantung pada usia secara langsung, dia menjadi bukan conditional rate gitu. Salah satunya adalah dengan ini, apa yang disebut sebagai force of mortality atau death rate, yang di probability theory kita kenal dengan hazard rate atau hazard function. Jadi ini yang dimaksud di sini adalah karena kontingensinya adalah mortality, maka oke. Maka saya bisa buat nanti apa sih sebagai force of mortality. Jadi dia yang bebas dari usia tadi. Jadi unconditional death rate pada usia T. Jadi ini adalah jadi saya tidak memperhatikan apakah dia itu posisinya di sini, apakah itu posisinya di sini. Saya nanti gunakan mu x itu sebagai dan karena dia hazard, maka ya penjelasannya sama persis dengan hazard rate gitu ya. Saya bisa hitung dan kemudian mungkin nanti bisa diperhatikan juga di mana kita bisa klaim bahwa dia itu bebas usia karena kita punya ini mu x itu sama dengan
mu di usia X. Dan kalau saya hitung itu adalah F0X, S0X, atau mu X0. Kemudian saya punya mu X plus T. Itu sama saja dengan mu X plus T. Kalau disampaikan ini hampir sama ya, tapi penulisannya berbeda. Apa sih bedanya ini dengan ini? Ini tuh conditional. Ini untuk orang yang sekarang berusia X. Kalau ini enggak. Jadi nilainya di waktu X. Nah, menariknya di force of mortality ini keduanya sama. Jadi dia tidak bergantung pada di mana orang itu berada, di usia berapa orang itu berada. Demikian juga kalau saya punya, ini kalau saya buat menjadi X plus T sebagai conditionalnya, sebagai syaratnya, berarti saya nanti bisa buat sama dengan sama. Dan seterusnya. Ini yang sering. Dan juga nanti salah satu finding di force of mortality adalah PDF dari future lifetime untuk orang yang berusia X itu sama dengan PXT dikalikan dengan mu X plus T. Ada nanti crunching numbers di situ, coba dielaborasi. Dan seringkali ini memudahkan bagi kita untuk menghitung banyak hal. Misalnya distributional quantity. Kita menghitung berapa mean, berapa variansi, berapa itu bisa kita gunakan dengan menggunakan PDF-nya itu adalah. Oke, saya mungkin stop sebentar. Sampai di sini adakah yang ditanyakan atau yang perlu dikonfirmasi atau ada yang didiskusikan? Monggo. Baik, dari para Ya. peserta ASSC, apakah ada yang ditanyakan atau menanggapi terkait materi tadi? Boleh langsung saja raise hand. Sepertinya masih belum ada ini, Pak. Oke, karena belum ada, saya lanjutkan aja. Kita masih punya waktu sebentar ya, 5 menit. Ini Boleh, adalah Pak. apa namanya bukti dari finding kita. Jadi mu X by definition itu adalah definisinya tadi itu adalah ini ya. F0X dibagi dengan S0X begitu. Dan sehingga kalau saya mau mencari misalnya di sini mau menunjukkan atau mencari tahu mu X itu seperti apa fungsinya, itu bisa saya lihat dari sini. Kemudian ini adalah hubungan kenapa kita tadi tuliskan bahwa fxt itu adalah sama dengan pxt ditambah dengan mu x plus t, karena fxt itu adalah sebenarnya turunan dari sxt dan sxt itu adalah ini, sehingga turunannya adalah ini sendiri dikalikan dengan turunan dari yang di atas. Dan turunan yang di atas itu adalah mu x plus t. Jadi saya punya yang di sini. Ini adalah contohnya. Misalnya saya punya mu x itu adalah 1/10.000 dari x. Dan Anda diminta untuk menghitung probabilitas bahwa orang yang sekarang berusia 50 itu akan meninggal sebelum tahunnya. Jadi 50 itu artinya benar-benar sekarang berusia 50. Artinya ini kurang dari 1 tahun gitu. Jadi before the end of her birthday. Jadi dia itu umurnya 50 saat ini ulang tahun, dan berapa peluang bahwa orang yang sekarang berusia 50 ini dia itu meninggal
hari ini juga. Jadi ini seperti saya menghitung S51 dibagi 365. Karena saya diberikan hazard rate-nya adalah itu, atau force of mortality-nya adalah seperti itu, saya bisa gunakan rumusan bahwa ini adalah E pangkat negatif integral hazard rate function-nya atau force of mortality-nya, kemudian kita integralkan dari 0 sampai 1 dibagi 365. Tentu sangat kecil ya, karena kita ngitungnya dalam satu hari. Oke, dan S itu kan peluang survive gitu ya, survival probability. Jadi setelah Anda hitung, saya dapatkan ini adalah peluang survive-nya. Jadi peluang bahwa dia hidup sampai 1 hari ke depan. Dan karena ini adalah peluang hidup, maka kalau ditanyakan peluang mati, ya saya cari 1 dikurangi ini. Hasilnya adalah sangat kecil. Cara yang lain, kita sebelumnya itu mencari tahu dengan menggunakan approximation. Biasanya kita kemudian gunakan yang pembandingnya gitu ya. Nilainya adalah sekian. Nah, kalau kita bicara probability, kita bicara tentang ukuran ya. Salah satunya adalah mean. Nah, karena kita tadi sudah bicara tentang PDF dengan pendekatan tadi PXT, mu X plus T, maka saya bisa cari mean-nya, saya bisa cari second moment saya bisa variansi dan seterusnya. Dan menariknya finding kita itu adalah kalau kita bicara E T sub X, itu apa maksudnya? Ini adalah rata-rata dari sisa usia. Rata-rata sisa usia berarti apa nih? Ya rata-rata orang yang sekarang berusia X itu akan hidup berapa tahun lagi. Nah, ini disebut sebagai complete expectation of life at age X. Nah, ketika X-nya itu saya ganti dengan 0, itu disebut sebagai life expectancy atau complete expectation of life at birth. Life expectancy itu orang kalau bayi baru lahir itu kira-kira dia itu akan hidup berapa tahun lagi secara rata-rata, karena tentu ada variasi di sana. Ada ya kan kalau hidup bisa macam-macam. Iya, tapi kan kita selalu bisa mengcapture ketidaktentuan itu dari ukuran-ukurannya. Dan dari situ kemudian nanti kita punya bayangan. Dan kita bisa bandingkan. Misalnya life expectancy orang Indonesia itu berapa? Kita bandingkan dengan orang Singapura. Orang Singapura dan orang Indonesia ya bisa beda-beda. Mungkin nanti orang Singapura itu bisa hidup lebih lama, orang Indonesia bisa hidup lebih lama, tapi secara rata-rata kita bisa bandingkan. Kira-kira begitu, karena kita berhubungan dengan ketidaktentuan. Dan ketidaktentuan itu bisa dikuantifikasi. Caranya adalah dengan teori probabilitas. Kira-kira itu Mbak Aura. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ada waktu, ya kita lanjutkan ke selanjutnya. Saya serahkan kembali ke moderator PMC, monggo.